Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pura-pura hendak membeli, emak-emak curi emas. Ayah dan balita korban pencabulan diungsikan ke rumah aman. Jalanan licin akibat tanah proyek, pengendara motor berjatuhan. Seorang mama di Kota Serang nekat mencuri perhiasan gelang emas seberat 10 gram di salah satu toko emas yang berada di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri. Pelaku awalnya mengaku akan membeli perhiasan untuk adiknya yang hendak menikah. Pelaku beberapa kali meminta kepada karyawan untuk mengambilkan perhiasan dengan alasan akan dicoba. Namun saat karyawan sedikit lengah, secepat kilat pelaku langsung menyelipkan satu perhiasan jenis gelang ke dalam kantong celananya. Pemilik toko baru memastikan telah terjadi pencurian setelah memeriksa hasil rekaman CCTV. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Untuk pertama dia datang, ya kita belum curiga ya, namanya pelanggan. Jadi untuk dia cari-cari barang, dia cari mungkin karyawan yang belum mengerti ya, belum begitu paham. Nah kita kebetulan lagi sibuk, posisi saya lagi sibuk, jadi dia pas bereaksinya, pas dia tuh sendiri gitu, dia sendiri. Dia lihat keadaan mungkin lagi lengah, jadi karyawan diambil gelang, berupa gelang 10,5 gram. Modusnya dia pura-pura beli apa gimana? Ya, modusnya pura-pura beli gelang untuk pernikahan adiknya. Jadi dia ajak kita ngobrol, bikin bingung, akhirnya dia ngambil dengan ada kesempatan dia ngambil. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Mulai 1 Juni lalu, pemerintah menetapkan aturan baru terkait pembelian gas LPG 3 kg atau yang biasa disebut gas melon. Konsumen atau warga yang akan membeli diharuskan menunjukkan kartu tanda penduduk. Kebijakan ini ditetapkan untuk memastikan gas LPG 3 kg yang hingga saat ini masih disubsidi oleh pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Penerapan wajib menunjukkan KTP saat membeli gas melon sudah diterapkan di salah satu warung kelontong, sekaligus agen gas LPG yang berada di Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang. Untuk mendapatkan gas bersubsidi, konsumen harus membawa KTP untuk didata sebagai warga yang berhak menerima gas subsidi. Namun warga keberatan dengan kebijakan ini dikarenakan persyaratan seperti KTP rawan untuk disalahgunakan. Sih nggak usah pakai KTP ya Pak ya, soalnya kan namanya NIK takut disalahgunakan atau gimana. Pengennya kayak biasa aja, nggak usah pakai KTP. Ibu keberatan nggak Bu dengan menggunakan KTP ini? Saya keberatan sih sebenarnya. Keberatannya seperti apa nih Bu? Ya takutnya NIK-nya disalahgunakan gitu Pak, namanya KTP kan penting. Harapannya nih Bu? Harapnya ya seperti biasa aja, nggak usah pakai KTP. Warga berharap agar proses pembelian gas LPG 3 kg bisa kembali normal atau tanpa menyertakan KTP. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kepolisian Resor Cilegon bergerak cepat dengan meringkus 3 orang pelaku yang diduga sebagai anggota geng motor setelah menyerang seorang remaja hingga korban mengalami luka parah di bagian leher. 3 remaja yang berinisial FZ, IB, dan HK berusia 18 tahun ini hanya bisa tertunduk saat polisi menggiringnya. Keganasan para pelaku tidak terlihat lagi seperti saat melakukan penyerangan terhadap korban bernama Ibnu Sina.
Atas perbuatan para pelaku, lengan sebelah kiri korban nyaris putus. Menurut Wakapolres Cilegon, para pelaku tergabung dalam geng motor Ora Jelas Pisan atau OJP. Mereka menganiaya korban yang telah direncanakan sebelumnya. Motif para pelaku hanya untuk ketenaran dan agar ditakuti oleh kelompok-kelompok lainnya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 6 senjata tajam dan 4 sepeda motor yang digunakan para pelaku. Perkelahian antar kelompok bermotor yang kami sangkakan dengan pasal 170 dan 353 KUH pidana. Jadi dari 6 pelaku yang kami tetapkan sebagai tersangka yang terlibat langsung kejadian tersebut sehingga menyebabkan korban luka, 3 orang masih DPO. Jadi yang lain sudah kita berhasil amankan dari hasil lidik dan keterangan-keterangan yang kami dapat di lapangan. Saat ini polisi juga masih mengejar 3 pelaku lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 353 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon.